Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Legiawati. Jabatan saya Penata Layanan Operasional di Kantor Kecamatan Ciledug. Izinkan saya menyampaikan laporan orientasi P3K dengan rencana aksi perubahan optimalisasi pelayanan identitas kependudukan digital di Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon tahun 2026. Latar belakang dan identifikasi isu. Latar belakang, capaian aktivasi identitas kependudukan digital di Kabupaten Cirebon tergolong masih rendah, berada di kisaran 10,1% dari sekitar 1,8 juta penduduk wajib KTP. Identifikasi isu, sebagian besar masyarakat masih menggunakan dokumen kependudukan fisik dan belum beralih ke identitas digital. Pemanfaatan aplikasi KD pada pelayanan publik masih terbatas. Visi misi pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Cirebon beriman, terwujudnya masyarakat Kabupaten Cirebon yang bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. 1. Kabupaten Cirebon bersih, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. 2. Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem yang inovatif, baik di lingkungan pemerintah maupun di tengah masyarakat. 3. Kabupaten Cirebon maju, membangun masyarakat modern yang tidak melupakan jati diri, adat, dan budaya lokal. Dan keempat, Kabupaten Cirebon agamis, memperkuat toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dan kelima, Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan daerah yang asri, aman, dan nyaman. Identifikasi masalah, analisis GAP, identitas kependudukan digital, dari segi aspek aktivasi IKD kondisi saat ini baru mencapai 10,1% dari 1,8 juta penduduk wajib KTP. Kondisi yang diharapkan mayoritas penduduk wajib KTP telah mengaktifasi IKD sesuai dengan target nasional. Kesenjangannya yaitu tingkat aktivasi masih sangat rendah. Aspek pengetahuan masyarakat, kondisi saat ini banyak masyarakat belum memahami manfaat dan cara penggunaan IKD. Kondisi yang diharapkan yaitu masyarakat memahami manfaat, fungsi, dan tata cara pengguna IKD. Kesenjangannya yaitu kurangnya sosialisasi dan edukasi. Aspek literasi digital, kondisi saat ini sebagian masyarakat kesulitan menggunakan aplikasi digital. Kondisi yang diharapkan yaitu masyarakat mampu menggunakan aplikasi IKD secara mandiri. Kesenjangannya yaitu rendahnya literasi digital. Aspek pengguna dokumen yaitu masyarakat masih dominan menggunakan dokumen fisik. Kondisi yang diharapkan yaitu masyarakat mulai beralih menggunakan identitas digital. Kesenjangannya yaitu belum terjadi perubahan budaya pelayanan digital. Untuk aspek pemanfaatan IKD, kondisi saat ini penggunaan IKD dalam pelayanan publik masih terbatas. Kondisi yang diharapkan yaitu IKD digunakan secara luas pada berbagai layanan publik. Dan kesenjangannya itu belum optimalnya integrasi IKD dalam pelayanan. Dan terakhir yaitu aspek dukungan stakeholder, yaitu kondisi saat ini sosialisasi dan kolaborasi antar instansi belum maksimal. Kondisi yang diharapkan yaitu seluruh stakeholder aktif mendukung percepatan aktivasi IKD, dan kesenjangannya yaitu koordinasi dan sinergi masih perlu ditingkatkan. Penentuan metode USG, isu strategisnya yaitu rendahnya capaian aktivasi IKD di Kabupaten Cirebon. 2. Rendahnya literasi digital masyarakat dalam penggunaan aplikasi IKD. 3. Kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat IKD. 4. Pemanfaatan IKD dalam pelayanan publik masih terbatas. Dan 5. Keterbatasan pendukung dan akses internet bagi masyarakat. Analisis penyebab masalah metode Fishbone yaitu rendahnya capaian aktivasi IKD di Kabupaten Cirebon hanya pada angka 10,1%. Untuk manusianya sendiri yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang IKD. Rendahnya literasi digital, kurangnya minat mengaktifasikan IKD, khawatir terhadap keamanan data. Untuk metodenya sendiri yaitu sosialisasi belum maksimal, edukasi manfaat IKD belum rata, pendampingan aktivasi masih kurang, pelayanan jemput bola belum optimal. Untuk sarananya yaitu keterbatasannya perangkat HP Android, koneksi internet belum stabil di beberapa wilayah, fasilitas layanan aktivasi belum rata.
Untuk mesin aplikasinya sendiri, yaitu aplikasi IKD masih sering mengalami kendala, terutama pada proses verifikasi wajah atau biometrik, kadang gagal. Update aplikasi belum optimal diterima sama pengguna. Terhadap lingkungan sendiri, yaitu kesadaran masyarakat terhadap digital itu masih kurang, budaya penggunaan dokumen fisik masih kuat, pengaruh lingkungan keluarga yang belum menggunakan IKD. Pengukurannya yaitu monitoring dan evaluasi aktivasi belum optimal, dan data capaian belum dimanfaatkan untuk perbaikan. Keterbatasan indikator kinerja yang terukur. Untuk kebijakannya yaitu kebijakan pemanfaatan IKD di layanan publik belum meningkat. Integrasi IKD antara layanan belum menyeluruh. Belum ada aturan insentif disinsentif bagi pengguna layanan. Untuk stakeholder, yaitu diharapkan koordinasi antar instansi belum optimal, peran perangkat desa juga belum maksimal, dukungan tokoh masyarakat masih terbatas. Jadi rendahnya capaian aktivasi IKD di Kabupaten Cirebon hanya pada angka 10,1%. Analisis GAP atau kesenjangan aktivasi identitas kependudukan digital di Kabupaten Cirebon. Kondisi saat ini, aktivasi IKD hanya mencapai 10,1% dari 1,8 juta penduduk wajib KTP, dan pemahaman masyarakatnya juga masih tergolong rendah. Pemanfaatan dalam pelayanan publik juga terbatas. Literasi digitalnya beragam. Untuk GAP-nya sendiri, yaitu kesenjangan capaian aktivasi masih sangat rendah atau GAP besar. Untuk kesenjangan pengetahuan dan pemahaman masyarakatnya masih tinggi atau GAP tinggi. Kesenjangan pemanfaatan IKD dan layanan publik masih besar. Untuk kesenjangan kemampuan digital masyarakatnya masih signifikan atau GAP tinggi. Untuk kondisi yang diharapkan, yaitu masyarakat penduduk mayoritas penduduk wajib KTP telah mengaktifkan IKD sebesar 80%. Untuk masyarakat memahami manfaat, fungsi, dan cara pengguna IKD yaitu masih tergolong tinggi. Untuk IKD digunakan secara luas pada berbagai layanan publik untuk kondisi yang diharapkan yaitu luas, dan untuk masyarakat mampu menggunakan aplikasi IKD secara mandiri. Kesimpulan, terdapat kesenjangan yang signifikan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan. Pada semua aspek, kesenjangan terbesar terdapat pada capaian aktivasi IKD dan pemanfaatan dalam pelayanan publik. Implikasinya yaitu transformasi digital belum optimal, pelayanan publik belum efisien, dan ketergantungan pada dokumen fisik masih tinggi, dan terakhir, target nasional IKD berpotensi tidak tercapai. Tujuannya yaitu menutup kesenjangan melalui strategi percepatan aktivasi IKD secara masif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Untuk dampak yang diharapkan yaitu masyarakat terlayani dengan mudah, data aman dan terjaga, dan waktu pelayanan lebih cepat dan efisien. Untuk tahapan kegiatan milestone, yaitu ada 5 tahap, yaitu tahap persiapan, 2 tahap sosialisasi dan edukasi, dan 3 aktivasi jemput bola, dan 4 pendampingan berkelanjutan, dan 5 evaluasi dan tindak lanjut. Bagian terobosan inovatif siap IKD yaitu 1. Input atau masalah dan kebutuhan, 2. Terobosan inovatif, 3. Proses pelaksanaan, 4. Output atau hasil langsung, dan 5. Outcome atau dampaknya. Tujuan akhir dari terobosan ini adalah terwujudnya masyarakat Cirebon yang mampu memanfaatkan IKD secara luas untuk pelayanan publik yang cepat, mudah, aman, efisien, dan berkualitas. Mitigasi risiko. Identifikasi risiko yaitu 1. Rendahnya literasi digital masyarakat. Dampaknya, masyarakat kesulitan memahami cara aktivasi IKD. Penyebabnya kurangnya pengetahuan tentang teknologi. Strategi mitigasinya yaitu sosialisasi dan edukasi berkelanjutan dengan bahan sederhana. Untuk identifikasi risiko, nomor 2 yaitu kurangnya sosialisasi dan informasi. Dampaknya, masyarakat tidak mengetahui manfaat dan cara aktivasi IKD. Penyebabnya yaitu informasi belum rata, dan strateginya yaitu menyusun rencana komunikasi yang terintegrasi.
Untuk identifikasi risiko yang ketiga yaitu kendala infrastruktur dan akses internet. Dampaknya yaitu proses aktivasi gagal atau terhambat. Penyebabnya yaitu jaringan internet tidak stabil atau strategi mitigasinya yaitu aktivasi jemput bola ke daerah blank spot atau koordinasi dengan penyedia layanan internet dan pemerintah desa. Dan untuk identifikasi risiko yang keempat, penolakan atau keraguan terhadap keamanan data atau dampaknya adalah masyarakat takut data disalahgunakan. Penyebabnya kurangnya pemahaman tentang keamanan data. Mitigasinya yaitu edukasi keamanan data dan privasi IKD secara transparan. Untuk identifikasi risiko yang kelima, keterbatasan SDM pendampingan, yaitu dampak pendampingan tidak optimal. Penyebabnya yaitu jumlah pendampingan terbatas. Untuk mitigasinya yaitu bentuk dan pelatihan agen atau duta IKD. Untuk identifikasi yang keenam, gangguan sistem atau error aplikasi. Dampaknya yaitu aktivasi gagal atau tertunda. Penyebabnya maintenance sistem. Dan mitigasinya koordinasi dengan Disdukcapil pusat untuk perbaikan sistem. Untuk identifikasi risiko yang ketujuh, data kependudukan belum valid, aktivasi IKD tidak dapat dilakukan, dan penyebabnya yaitu data ganda atau tidak sinkron. Mitigasinya peningkatan kualitas dan melalui pemutakhiran rutin. Tujuan mitigasi risiko yaitu meminimalkan hambatan dan potensi risiko dalam pelaksanaan program Siap IKD agar target aktivasi tercapai secara optimal. Inilah salah satu contoh kegiatan pengaktifasian IKD. Untuk indikator keberhasilannya meliputi sosialisasi terlaksana secara optimal, aktivasi IKD meningkat signifikan, pemanfaatan IKD dalam pelayanan publik semakin luas, pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, aman, dan efisien, dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan meningkat. Terakhir yaitu transformasi digital administrasi kependudukan terwujud. Siap IKD merupakan inovasi layanan terpadu yang menggabungkan mobilitas layanan, digitalisasi antrian, keamanan informasi, dan integrasi data untuk mempercepat transformasi layanan kependudukan digital di tingkat kecamatan. Sekian presentasi dari saya. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.